Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Roma Raguli Rizky, Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM C1N091001. Di sini saya akan membuat tugas akhir statistika yaitu uji analisa. Uji analisa ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu uji ANOVA, uji T, uji Z, regresi linier sederhana, dan regresi linier berganda. Untuk menentukan yang kelima ini dilakukan dengan cara dua, yaitu Excel Stat dan SPSS. Nah, jadi di sini saya menggunakan Excel Stat. Kenapa saya menggunakan Excel Stat? Karena menurut saya Excel Stat ini lebih simpel dibandingkan SPSS yang harus mendownload aplikasi. Nah, di sini yang saya akan uji yaitu uji T menggunakan Excel Stat. Ini adalah data yang sudah saya masukkan yang saya dapatkan dari skripsi diterbitkan oleh Retno Fauzia tahun 2016. Setelah kita menentukan data atau mendapatkan data, kita tentukan hipotesis. Jadi, hipotesis ini ada dua macam, yaitu H0 dan H1. H0 ini menandakan berarti tidak adanya perbedaan dari uji analisa kelas X jasa boga B. H1 berarti ada perbedaan uji analisa dari kelas X jasa boga B. Nah, setelah kita menentukan hipotesisnya, barulah nanti kita akan menentukan data analisis atau data uji T-nya. Untuk menentukan hal tersebut, kita beralih ke data. Setelah kita beralih ke data, di pojok kanan itu kita sebut dengan data analisis. Kita klik data analisis. Setelah kalian menentukan data analisis, muncullah seperti ini. Karena dapat saya atau pilihan saya uji T, maka di sini kita akan mencari uji T. Nah, di sini ada 3 macam uji T. Yang pertama yaitu T-test variate to sample for means, to sample assuming equal variance, dan to sample assuming unequal variance. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan unequal. Kenapa saya menggunakan unequal? Karena unequal ini artinya yaitu berarti ada perbedaan dari uji analisa tersebut. Karena di sini ada perbedaan dari kelas X jasa boga B, apakah pretest atau posttest. Jadi di sini saya menggunakan unequal. Tergantung data teman-teman, apakah dia itu data tunggal atau ada perbedaan. Di sini kita menentukannya di sini. Jadi karena saya ada perbedaan data atau uji analisa, saya klik unequal. Setelah itu klik OK, akan muncul seperti ini. Yang pertama, data variabel satu rank. Berarti itu maksudnya adalah data pertama, data teman-teman yang di sini, yang paling pertama. Kita blok data-datanya semuanya sampai bawah, klik OK. Yang kedua, kalian blok data yang kedua yang bagian post test. Setelah itu kalian ini ada hipotesis mean difference. Karena ini tidak ada berarti klik saja 0. Nah, untuk menampilkannya berarti klik labels atau centang labels. Nah, di sini ada pilihan yaitu output rank, new worksheet, dan new workbook. Di sini karena kita akan menampilkan data kita di sini berarti kita akan pilih output rank. Nah, setelah output rank, maka akan muncul di sini akan memasukkan data. Kan tapi di sini kita tidak akan memasukkan data, melainkan kita akan menaruhnya di bagian mana. Seperti contoh, saya akan menaruh di bagian sini. Kalian tekan saja sini, maka akan muncul data seperti ini. Setelah itu, klik OK. Nah, setelah kalian mengklik OK, nanti akan muncul data seperti ini. Ini adalah data T sampel assuming unequal variance yang saya bilang. Ini adalah data-data yang untuk kita menentukan apakah dia nanti termasuk dari data H0, H1. Disinilah nanti kalian akan mengetahui berapa angka-angka data yang kalian uji. Nah, di sini saya akan perbesar sedikit.
supaya lebih jelas. Nah, yang ini, yang T-stat ini adalah menandakan bahwa T hitung kalian. Untuk membedakan hipotesis atau formula kalian, sengaja saya beri warna supaya kita gampang mengetahuinya nanti. Kita perbesar sedikit supaya tidak ada data yang kelewat. Nah, setelah itu kita beri label di sini, kita beri tanda dulu. Nah, supaya kita tidak lupa yang mana T hitung, yang mana T tabel, kita catat di sini T hitung. T hitung. Nah, di sini critical to tell ini yaitu ini yang disebut dengan T tabel kalian. T tabel. Nah, kita beri tanda T hitung dan T tabel seperti ini. Seperti ini. Dan T tabel. Setelah kalian mengetahui T hitung dan T tabel kalian, barulah kita akan membuat formula. Formula ini disebut biasa dengan rumus. Rumus untuk menentukan apakah dia itu memiliki perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, jadi untuk rumus formula ini, formula itu HU atau H0 ditolak saat T hitung lebih kecil. T hitung lebih kecil dari T tabel. Atau H1 ditolak saat T hitung lebih besar dari T tabel. Kita beri tanda untuk rumusnya supaya lebih jelas. Kita beri tanda seperti yang tadi. Nah, ini adalah rumus dari uji analisa, yaitu formula yang disebut dengan formula. Setelah itu, barulah kita beralih ke kesimpulan untuk mengetahui apakah uji analisa kita ini terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretest dengan rata-rata nilai posttest, ataukah tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretest dengan rata-rata nilai posttest. Untuk mengetahui hal tersebut, kita masukkan dengan rumus formula ini. Yang pertama, kita lihat kesimpulan. Dari kesimpulannya, berdasarkan uji T dua arah. Inilah yang saya maksud dari tadi yang unequal. Unequal itu yaitu dua arah atau ada perbedaan yang telah dilakukan T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Kenapa saya bilang lebih kecil? Karena T hitungnya itu min 2 T 360 dari hitung 2 min 2,360, berarti T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel. Lebih kecil dari T tabel. Maka dari itu
H0, kita lihat dulu. Maka dari itu H0, supaya lebih jelas, H0 tidak ada perbedaan. Maka dari itu H0 tidak ada, besar, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretest dengan rata-rata nilai post-test. Nah, inilah cara kita untuk menentukan UJT dengan menggunakan Excel stat, teman-teman. Nah, setelah kita di sini saya lupa, sini adalah kesimpulan atau hasil akhir untuk UJT. Nah, jadi bisa kita bisa kita ketahui bahwa uji analisis kita itu seperti apa, atau perbedaannya itu seperti apa. Untuk menentukannya itu yaitu seperti ini, dengan menggunakan uji analisa. Nah, jadi kita bisa tahu apakah kelas X jasa boga B itu ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai prioritas dan rata-rata nilai post-test, dengan ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai prioritas dengan rata-rata nilai post-test. Setelah kita uji analisa T atau uji T, maka kesimpulannya yaitu bahwa yang tertera yaitu H0, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretest dengan rata-rata nilai post-test. Kenapa demikian? Karena berdasarkan rumus formula bahwa ketika H0 ditolak saat T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Nah, di sini kita lihat yang saya tandai ini adalah T hitung. T hitungnya yaitu min 2.360. Sedangkan T tabelnya yaitu 2.364. Nah, jadi otomatis T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, yang berarti yang terpilih di sini di kesimpulan yaitu H0. Karena rumus yang menandakan bahwa kalau T hitung itu lebih kecil dari T tabel, maka itulah yang akan menjadi hipotesisnya. Seandainya di sini yaitu T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya, maka yang dipilih yaitu H1, ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretest dengan rata-rata nilai post-test. Begitulah cara untuk menentukan uji analisa menggunakan uji T. Nah, inilah teman-teman dari saya untuk menentukan uji T. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di subscribe. Oke? Thank you.